Kalau target market kita adalah anak milenial atau menengah ke atas, ya mainlah di Instagram. Iya. Ya Facebook ada, tapi sekarang lebih niche-nya lebih tertuju itu ada di Instagram. Oh, kita butuh untuk reparasi. Saya panggil itu. Kakak Syarif, weh, sudah ada di YouTube saya semua. Kakak Leli, ada di Nah, YouTube. ini Mbak Leli belum disebut ya, ini dia. Ya, Mbak Leli, Brokerto, terus ini ada Kakak Syarif dari Majapahit Shoes and Bag Treatment. Seperti apa di belakang? Nah, ternyata di sini ya berarti ya, tempat untuk storage-nya di sini. Iya, semua. ini produksi yang sudah selesai dan siap ambil. Nah, ini kan ruangannya belakang kayak gini teman-teman. Jadi Ini dulu ruang produksi kita, Mas. sini malah ruang produksi. Tadinya ini di sini wastafel. Sudah kita sewa Berapa sewa di sini? 21.500.000. Dulu kita di sini belajar sama Mas Yudis, Depro, belajar sama Mbak Leli, Depro. Ini. Jadi kita beruntung loh, pas di syuting ada kayak gini Sudah udah bagus. keren dan udah tembus ke sebelah nanti. Iya. Sebelum ke sebelah kita lihat di sini produknya, ada produknya Glad, ada Angelus. Untuk, weh keren ini, mahal ini. Brandnya naik gara-gara kita ngeliat ini. Makanya hasil catnya harusnya bagus ya. Iya. Repaint, recolor gitu hasilnya harusnya lebih oke. Bisa lihat kayak gini untuk menentukan ini ori dan tidak itu dari mana biasanya? Kita nggak ada sih, Mas. Maksudnya layanan kita tidak berdasarkan ori atau tidak. Tapi bisa menentukan. Bisa ngelihat. Ngelihatnya dari apa biasanya? Dari bahan, Mas. Bahannya gimana? Iya. Ngeceknya paling gampang. Mungkin kasih tips dulu deh. Jadi kalau ngelihat dari ini sebenarnya yang paling gampang itu serinya, Mas. Oke. Nah, mereka itu akan tunjukkan ketika datang, Kak ini ori ya, gitu. Nah, kita karena mungkin sudah terbiasa pegang, jadi kayak gini aja udah tahu nih ori apa enggak, gitu. Meskipun dia bilang ori ternyata enggak. Iya, tapi kebanyakan sih di Sini bag ori. tidak pernah sih, Mas. Mereka bilang ini ori tapi nggak ori. Belum pernah sih kita ketemu. Bahkan konsumen, Kak jangan mahal karena ini juga murah, Kak, gitu. Jadi dari situ sih kita kayaknya nggak terlalu heboh di merek, Mas. Enggak, maksudnya Gitu. adalah dari sisi internal tim berarti sudah bisa memahami bahwa ini ori atau tidak. Sudah. Sudah kan? Sudah. Jadi dari awal kita ada panduan ya ngelihat barang ori. Ini ori, Mas. Dilihat kan. Jadi ketika kita nge-repaint pun ini kan repaint. ini kita repaint, tapi kan ininya enggak karena ini benangnya. Oh keren ya, benangnya aman. Iya. Ini enggak tadi ya? Ini repaint, Mas, semua Repaint tadinya semua. kan di repaint. Kalau repaint berapa di sini? Kalau kayak gini? 600 sampai 750. 600 sampai 750. Luar biasa. Keren sekali. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini setelah kita ngelihat ruangannya seperti ini, kita lihat ini banyak tempel-tempelan ini apa aja nih. Oh, Top Clean Medan. Ini karpet ini. Pak Tepu. Nih, Bang Tepu nih. Terus ini apa ini? Ada dinding bekas lem, kursi hitam ganti jadi kursi gantung warna kuning. Ih, lengkap. Nah, jadi Instruksi setiap semua ya. bulan saya kasih mereka apa ya, kayak deadline mau apa nih, Aziza butuh apa gitu. Oke. Jadi kemarin Aziza itu kita kemarin 1 tahun bag udah lama gitu. Jadi kemarin sempet cobel-cobel nih. Dia mau ini direvisi. Oke, ada budget kita buat. Yang satu ini ruangan produksi gitu kan. Rak dipasang ya di sini gitu. Jadi kayak mereka supaya nyaman sih, Mas, sebenarnya. Kan yang tahu ruangan ini dengan kebutuhan pelanggan tuh mereka. Oke, di sini juga ada update pengambilan. Ini yang udah diambil atau apa ini? Ini adalah dari ruang produksi yang hari ini jam sebelum siangnya harus sudah selesai. Oke. Jadi terlepas orangnya ambil di siang atau sore, ini sudah harus selesai. Jadi udah ada peringatan Iya. di sini ya. Jangan Iya. sampai pelanggan mau ngambil belum barangnya siap. belum siap. Keren. Jadi kalau udah ada ini, Aziza nggak perlu teriak-teriak ke belakang. Yang belakang udah langsung lihat Udah semua ya? langsung. Nah, Aziza hari sebelumnya ini udah dipastikan ini selesaikan. Oke. Aziza itu kasih jatah selalu. Oke, sekarang kita masuk ke ruang yang ini. Yuk, masuk sini. Ini ruang produksi kita. Ini ruang produksi, woi gede lagi nih tempatnya. Ini sepatu-sepatunya, wow banyak banget. Ini belum dicuci sepatu- nih? Belum. YouTuber Belum bang? ya? Semua belum. Wih, Ini antrian. antrian. Iya. Jadi di tahun keberapa bisa ambil ini ruko? Di Kios? tahun, nggak sampai di tahun sih, Mas, bulan ke-8. Oh, bulan ke-8. Pada waktu pack sudah jalan, Memang sudah udah mulai ngap, sedikit. Mas, di belakang. Bayangin dengan Pas ruangan kebetulan kecil kosong? itu. Ini ya, tadinya ini emang gudang. Oh. Ibu mau sewain, saya langsung ambil. Izin, boleh dijebol. Ini tadi ada kamar mandi, saya jebol juga. Nanti kalau apa dikembalikan. Ini buat apa? Untuk ngelem, Mas. Oh, untuk ngelem. Ini untuk ngelem. Oke. Ini cetakan sepatu ketika mau ngelem tuh. Wih, ada Masuk cetak-cetakan, ada Jadi- nomornya, nomor 41. Converse. Iya. Sudah ada ini ya Ini semua. lagi OTW juga sih, beberapa lagi nih. Nike.
Adidas 36. Oh, keren. Iya. Ada semua teman-teman di sini. Ada Jadi semua. nanti di press di sini. Iya. Di press di lem. Jadi kita nggak perlu lagi kasih garansi kan Mas kalau udah sampai di sini. Gile. Tadinya keren. kita masih pakai garansi lem 1 minggu misalnya. Ah. Merepotin. Sudah kita udah yakin dengan produksi kita tidak ada garansi di lem. Ini hasilnya teman-teman. Nah, ini keren nih. Ini harusnya dipajang ini, karena rencana mau dipajang. Jadi kita mau pengembangan lagi kan. Oke. Jadi memang lagi nyusun. Ya udah, sementara ini kosong dulu. Baru berapa hari sih? 2 minggu lah ini kosong. Kita berbicara tentang laundry sepatu aja, bag saja sudah 1 sesi. Kita lihat di sesi berikutnya untuk lihat laundry koin sama pengembangan apa? Parcel. Zia Parcel. Zia Parcel. Kita langsung ke sebelahnya. Ini ada cuci saja Rp10.000. Nih, cuci kering Rp20.000. Gratis sabun. Gratis sabun, Soklin. Padahal pakai Rinso. Dreng, weh keren banget. Rame sekali cuciannya. Ayo. Timbangan di luar sini. Iya. Timbangnya. Jadi nggak sempat masuk Mas, udah sampai di sini ya sudah. Coba lihat teman-teman, membludak. Padahal mesinnya ada 3 stek. Nah, ini berarti kita bisa hitung produksinya per hari harusnya 150 kiloan aja lah, sampai 200 kilo per hari. Ini berarti lebih dari itu. Harusnya nambah mesin, Bu Bos. Bu Bos, nambah mesin ini, Bu Bos. Ampun. Keren. Ini produksinya udah nggak muat. Iya Mas, Proses kita mau produksinya. nambah mesin emang. Lagi OTW. Lagi OTW? Iya. Nanti di sini ya, ini udah stikeran. Ya ini udah disiapin satu tempat Udah. sih emang. Instalasinya udah ada. Tapi di sini rata-rata apa? Cuci kering lipat, cuci kering, cuci setrika full. Yang paling banyak apa biasanya kalau di sini? Yang paling banyak cuci lipat sih Mas. Cuci lipat. Orang udah biasa cuci lipat berarti. Cuci Ada yang setrika lewat, Pak? justru dari luar juga. Oke. Khusus setrika aja. Oke, ini ada cuci lipat, baju yang sudah dicuci di sini. Itu apa? Tungai debu, semuanya dikasih informasi. Tidak menerima komplain tanpa nota. Wah, Yes. keren. Gede banget tulisannya. Karena sering nggak bawa nota, tapi orangnya komplain semua ini kayaknya. Kalau saya sih ini lebih meminimalis kecurangan karyawan. Ketika tahu orang datang nggak punya nota, kenapa nggak pakai nota? Gitu kan Mas? Nggak dikasih gitu. Nah, apa ya? Supaya kita jadi enak sih, jangan sampai ada curigaan, ada apa gitu. Mungkin pada saat itu emang rame. Pelanggan pun kalau udah kenal tuh nggak minta nota Mas. Kak, pergi. Gitu Dan loh. di situ biasanya ada bolong, ada lubang di situ. Iya, nah jangan sampai ada celah. Jadi sesekali itu kadang saya mau Mas, 1 harian buka saya yang jaga. Nggak di satu, pokoknya dibuka itu saya sampai tengah hari itu saya duduk, saya buka, saya libur. Maksudnya saya shiftnya saya rubah, saya duduk di sini memastikan ada nggak. Ternyata temuan tuh sering, mana notanya? Lah kan yang jaga saya tuh, saya nggak tahu kalau ibu nggak bawa nota. Nah di situ sih artinya kayak saya tulis, Bu, lain kali jangan nggak minta nota. Nah, kita mau bahas mesin dulu. Ini mesinnya pakai Ipso mesin komersial full, teman-teman. Jadi Yes. nggak kaleng-kaleng. Ini komersial full, ini pakai coin laundry. Coin laundry-nya tetap dijalankan. Jadi Hitung. mencuci tetap harus pakai coin laundry. Tetap. Konsepnya per lot apa kiloan di sini? Per lot. Per lot ya? Per lot Satu berapa? mesin 7 kilo. Per 7 kilo. Oh, Jadi nggak kalau terima? dia mau bawa 1 kilo ya dia tetap bayar yang 7 sama. kilo. Silahkan. Per lot berapa? 10.000 untuk cuci. 10.000 nyuci, berapa Iya, menit? 30 menit. 10.000 nyuci 30 untuk menit. 30 menit per 7 kilo. Yes. Terus ngeringin 45 menit, 10.000 per 7 kilo. per 7 kilo. Bisa kering? Bisa. 45 menit? 8 kilo juga bisa sih, Mas. Tapi bisa kering 45 Bisa. menit ya? Full. Keren sekali teman-teman. Jadi dengan nilai cuma Rp20.000, Bapak Ibu bisa mencuci 7 kilo dan mengeringkan 7 kilo dalam waktu 30 menit plus 45. Jadi cuma 75 menit teman-teman sudah bisa menyelesaikan cucian 7 kilo dan sudah terbukti. Yang lebih menarik adalah di depannya itu ada laundry. Depannya ada laundry. Oke. Kita lihat teman-teman. Di situ ada laundry yang kiloan 7.000 per kilo. Apa Ocean Fresh ya? Sama The Bruce Laundry. Nah, ini pepet-pepetan. Isu pepet-pepetan ada. Tapi semua punya market masing-masing teman-teman. Dan siapa yang memepet, siapa yang dipepet, semua punya solusi. Bisa dibilang ini yang pertama dibanding yang kedua itu Iya. ya mungkin ya. Ya ini kan termasuk yang dipepet. Tapi beliau Enggak, pun Mas. Ocean itu yang pertama. Ocean yang pertama? Pertama baru saya, baru depan. yang The Bruce Yes. itu ya, The Bruce Laundry. Oke, gimana rasanya pada waktu ada laundry buka di depannya? Mungkin kita nggak apa-apa ya karyawan tuh. Wah, kenapa buka? Oh, di karyawannya situ? yang malah Iya, panas kita ya? mah biasa aja. Oke. Dan saya percaya diri sama kualitas Kualitas. kerjaan kita, kualitas mesin kita, Iya. komersil, full. Levelnya beda teman-teman. Ya itu yang Iya. saya selalu sampaikan bahwa setiap
market berbeda, pasarnya beda. Ada laundry kelas A, kelas B, kelas C, sepanjang jalan ada. Pelanggan pun juga beda-beda. Ada pelanggan yang suka dengan harga murah, 5 ribuan per kilo. Ada juga pelanggan yang malah sukanya 15 ribuan. Dikasih laundry yang 8 ribu malah nggak mau. Di Kebagusan saya udah nyoba itu, konsepnya seperti ini. Nah, ini juga terbukti. Apa yang diunggulkan dari sini oleh Bu Izur untuk Aisyah Laundry itu adalah ini mesinnya komersial. Mesin komersial berarti ketepatan waktu, kecepatan dan ketepatan waktu dan kebersihan pasti lebih beda dibanding mesin rumahan. Saya ngiklan. Dan terbukti Mas, saya maksudnya gini loh, temen tuh ada yang punya cabang yang sama dulu bareng dengan merek yang sama, di cabang kedua biaya produksinya beda, omsetnya sama, ya itu kan lucu kan gitu. Jadi kita emang real biaya produksi itu mengikutin jumlah cucian kita. Jadi kalau dengan mesin ini garansi berapa tahun kalau Ipso? 3 tahun ya? 3 tahun itu spare part ya? 1 tahun teknisi. 1 tahun teknisi. Menarik sekali teman-teman. Dengan 3 set harusnya sekitar 150 sampai 200 kilo sehari. Harusnya gitu. Berarti setara kalau 150 bagi 30 lot lah. 30 lot sampai 40 lot. Bisa. Konsepnya koin untuk nyalain mesin, tapi di sini juga nerima setrika. Per hari bisa berapa banyak setrikaannya di sini? 100 kilo, 80 kilo, gitu. Rata-rata Ya, seperti itu. Yang paling ramai hari apa kalau di sini? Sabtu Minggu tetap. Jumat. Oh, weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu pasti rame. Dan marketnya memang warga sekitar sini ya, perumahan dan sebagainya. Jadi bukan mahasiswa dari Bukan. sini. Bukan Di ya? sini tidak ada mahasiswa sama sekali. Mas. Tidak ada ya. Tidak. Dan akhirnya stabil kalau nggak ada mahasiswa. Iya. Kalau ada mahasiswa, pandemi terdampak. Pasti. Karena ada pasti. Terus ini seperti ini teman-teman, ini ada instalasinya setrika. Ini toren air di dalam ya? Iya. Toren air di dalam. Ini berapa liter nih toren airnya? 1000 liter. 1000 liter. Packingnya seperti ini. Oh, ini ngantri semua. Ini yang sudah disetrika. Ya. Tinggal di packing. Yes. Oke. Kalau setrika harga jual berapa di sini tadi? Setrika 4.000. aja bisa. 4.000. 4.000. Murah ya? 4.000 satu hari selesai. 1 kilo 1 hari selesai. Nggak niat aja, rame. Apalagi kalau niat. Buka cabang. Kita langsung jalan ke parcel. Oke. Oke, selamat datang di Zia Parcel and Hampers ya. Oke, coba ini belanja di mana? Kayak Mbak Leli aja ini belanjanya di Bogor. Barengan kita ya. Oh, barengan. Keren. Saya nitip duit, dia kirim ke Medan. Gile. Tetap ini pelakunya Mbak Leli, tetap. Keren. Idenya nggak pernah habis. Ini coba teman-teman, luar biasa ya hasilnya. Jadi parcel ini seasonnya waktu Natal, tahun baru, Imlek mungkin ya? Iya, ini kan memang kita baru banget nih. Oke. Tapi kemarin Natal kita sempat ngerasain, tahun baru kita nyicipin, ini Lebaran insya Allah. Profitnya bisa berapa sih isu kayak gini? Kalau konsep kayak gini-gini bisa 70%? 50, paling sedikit paling itu jelek 50. Iya, karena di depan kamera 50, sebenarnya 80 Pak. Enggak, jangan percaya. Karena nanti semua ikutan. Tapi ruangannya semuanya nyaman, ada AC. Di Iya. sini kayak ruang kantor gitu. Nah, jadi ini Mas, ruangan ini sebenarnya kita kan juga ada, saya itu sekarang 1,5 tahun berjalan dealer Ipso. Oke, Iya, jadi dealernya ternyata. Dari Pak Lianto kita dikasih jatah jual. Nah, di sini kawan-kawan boleh. Untuk Tapi saya closing. nggak jual konsep apapun, saya hanya jual mesin. Saya hanya menyarankan orang untuk pakai Ipso ketika memang saya sudah pakai. Yes. 6 cabang, yang satu sudah saya jual ya. Itu semua saya pakai Ipso. Yang pertama Speed Queen gitu. Artinya memang saya nggak pakai mesin lain. Berani ngomong itu bagus ya karena kita pakai ya Mas gitu. Jadi itulah kemarin ada beberapa. Nah, kebetulan saya kawan pengajian tuh udah ada buka berapa gitu ya. Berhasil semua. Oke, berarti di sini ya tempat ruang kerjanya Bu Iya. Izur. Jadi Bu Izur Saya punya- sehari-hari di sini. Iya. Jadi saya punya tim untuk mesin ada 3 orang. Oke. Jadi di parcel ada satu aja. Tapi semua, jadi itu Mas Satu saya bilang, kesatuan. saya kasih skill. Ayo belajar sama-sama. Jadi bisa saling backup sih Mas. Mungkin sebagian owner tuh ngerasa yang satu aja. Tapi kan ketika ada problem di sini nggak bisa backup. Benar, kadang ada owner itu yang takut kalau setelah saya ajarin Pintar. pindah. Ada kayak gitu kan. Kalau kita terlalu
terlalu takut kayak gitu, bisnis nggak berkembang. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwa Bu Izur aja berani mendelegasikan segala sesuatu, bahkan mungkin rahasia-rahasia cara bikin ini dan sebagainya, bahkan mungkin produsennya tahu dan sebagainya, tapi beliau bisa memanage dengan baik dan akhirnya beliau berkembang. Kalau saya lihat itu, saya dulu juga pernah kayak gitu. Pernah ada banyak yang nanya, kenapa sih Mas leadernya, seniornya di Mas Api sampai ditrainingin yang 4 juta, 5 juta untuk ini dan sebagainya. Ya karena saya udah gak kepegang lagi. Untuk teknis biar mereka, atau mereka kita kasih tanggung jawab untuk sharing lagi ke timnya. Marketing saya belajarnya sama Mas Aum. Oh iya Mas Aum ini. Boleh diceritakan, karena dapat hadiah apa kemarin 1 juta itu gimana sih ceritanya? Boleh ceritakan Mas Aum. Saya tuh kemarin kewalahan juga sih masalah manajemen. Artinya apakah saya yang baperan atau karyawan yang nggak bisa dibilangin gitu. Artinya saya butuh apa gitu. Ya ternyata saya butuh untuk skill memanajemen tim. Pada saat itu Mas Reza, TPJ. Banyak ya kan? Reza lagi. Boleh Kak saya kenalin. Nah, itu sih saya memang nyaman ke Mas Aum, ngobrol. Artinya seperjalanan ini 8 bulan saya dimentorin total untuk manajemen. Saya ngerasa itu kebantu banget Mas. Jadi sukses itu butuh mentor Mas. Yes, benar. Saya udah berapa ya mentornya? 1, 2, 3, banyak. Keren. Saya butuh mentor beliau ini. Saya butuh beliau. Keren. Ya. Keren banget. Kita bisa melihat teman-teman di dua sisi tadi, berangkat dari bag, terus ke Aisyah Laundry Coin yang punya 4 cabang ya. Terus sekarang ada parcel, kita nggak tahu mau ngapain lagi beliau ini, dapat ide-ide gila lagi. Saya mau bukain, boleh, saya mau buka Aisyah Boutique Laundry. Cie, Aisyah Maret kita grand opening. Kalau pengen undang kita boleh? Ya? Boleh. Ya, sip. Teman-teman, saya juga boleh ngasih catatan bahwa yang dilakukan Bu Izur udah ya bisa dibilang ini eksekusi yang benar. Maksudnya tadi kita lihat di Aisyah Laundry itu nggak ada laundry satuannya. Jalannya kemana? Jalannya ke Bags. Bags itu orang melihat itu udah premium banget. Jadi di situ aja kita udah bisa melihat image-nya yang dibangun apa. Image-nya apa? Jadi brand itu bukan sekedar merek, tapi image yang mau dibangun. Layanannya apa? Laundry Express ada di sana. Laundry kiloan, baju sehari-hari ada di sana. Tapi kalau laundry satuan seperti stroller, tas, mungkin baju kerja, baju pesta, gamis dan sebagainya, mungkin akan ke yang premium. Premium di mana? Ya Bags tadi dengan tampilan yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran kenapa tadi selalu kita bahas, atau mungkin di video-video yang beberapa hari terakhir ini selalu saya bahas tentang kompetitor. Ya kita harus belajar lagi tentang brand image. Image apa sih yang kita sedang bangun ke masyarakat? Masyarakat sendiri yang akan pilih. Oh, kalau saya punya dana sekian dengan baju yang seperti ini, saya harus datang ke tempat ini. Kalau saya punya cukup dana sekian dan saya butuhnya cuma cepet aja baju sehari-hari, ya saya ke tempat yang seperti ini. Benar. Nah, itu jadi catatan yang jadi bagus. pelanggannya itu memisah ya Mas ya. Benar. Kita kayak ngasih kebutuhannya menyiapkan sesuai kebutuhan mereka. Benar. Jadi pintunya berbeda-beda. Dan ini disiapkan semua. Keren sekali teman-teman sharing kita. Nggak sayang ya. Nggak apa sih sebenarnya. Nggak rugi kita datang ke Medan, jauh-jauh ke Medan untuk wawancara ke beliau ini yang memang sudah saya incar lama. Ini Bu Izur ini inspirasinya banyak banget. Tidak banyak omong, tapi hasilnya luar biasa. Prestasinya juga luar biasa. Omsetnya juga nggak nanggung-nanggung. Jadi secara konsep, jadi beliau bukan hanya mengejar omset, tapi manajemennya juga beliau jagain. Bagaimana karyawan bisa betah di sini, bagaimana mereka punya rasa memiliki, akhirnya pada waktu melayani pelanggan itu juga sukarela, ikhlas, dari hati gitu. Mungkin yang terakhir ada yang perlu disampaikan ke teman-teman? Mungkin ada satu yang saya bilang, saya banyak Mas yang nanya-nanya ke saya, belajar ke siapa, biayanya berapa, terus berhasil nggak? Saya nggak bisa jawab kalau seperti itu. Kalau dia tanya, misalnya siapa menanya saya, Mas Api telepon, tanya belajar sama siapa, saya akan sebut sama ini, Mbak Leli, Mas Yudis, saya terbuka dengan siapa saya belajar. Kalau ditanya berapa biayanya, iya semua ada biaya. Gitu loh. Karena ilmu itu emang mahal. Saya menghargai sekali kawan-kawan yang udah punya skill gitu loh. Iya, jangan bilang mau jadi kayak Bag, mau bikin parcel kayak Mbak Leli kalau kita sendiri nggak mau belajar dengan biaya. Jangan cuma ngikutin kelas rame-rame. Privat dong, hasilnya beda. Terus yang penting adalah dari semuanya adalah eksekusinya teman-teman. Karena kalau cuma ikut kelas, terus ikut private, tapi nggak pernah dieksekusi ya sama aja bohong. Nggak pernah kita tahu hasilnya gimana dan sebagainya. Beliau eksekutor sejati, kita bisa lihat hasilnya seperti apa, ya beliau nikmatin. Dengan kesibukan sepanjang ini, keluarga dan suami gimana? Aman. Anak-anak saya sudah besar. Terkondisikan ya? Suami juga support. Support ya? Oh keren kalau sudah Karena support. rumah saya dekat dari sini, tinggal pulang sebentar.
Ya, oke, keren. Jadi kita sudah terjawab semua teman-teman. Bisnis oke, keluarga juga oke. Jadi luar biasa semuanya, lengkap kayaknya di sini. Semoga teman-teman dapat inspirasi dari sharing hari ini bersama Bu Izur spesial. Semoga teman-teman dapat manfaat dari sharing hari ini dan jangan lupa dieksekusi. Kalau teman-teman mau nanya-nanya boleh ya Bu Izur? Boleh, siap. Nanti teman-teman bisa DM di bawah ini. Nanti DM ke beliau. Jangan lupa kenalkan diri karena yang DM ke saya biasanya atau WA ke saya tiba-tiba langsung nanya ini, nanya itu. Nggak kenalin diri. Tolong perkenalkan diri teman-teman dengan siapa, mau bertanya apa, dan sabar untuk menunggu jawaban karena beliau juga sibuk sekali. Oke, saya Apik Primadia undur diri. Saya Izur Medan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.